Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kraftun Bakti dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang klasifikasi enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokalisator. Klasifikasi enzim. Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dapat dibedakan dua macam, yaitu yang pertama, enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya katalase. Enzim katalase mampu menguraikan senyawa hidrogen peroksida yang merupakan racun bagi sel-sel tubuh menjadi senyawa air dan oksigen yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Yang selanjutnya, enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya, enzim-enzim pencernaan yang disekresikan oleh organ pencernaan, pepsin, renin, atau lipase yang disekresikan oleh lambung. Enzim ekstraseluler tersebut memengaruhi bahan makanan di dalam rongga organ pencernaan. Dengan kata lain, terjadi di luar sel. Berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis, enzim dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada oksidoreduktase, mengatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua ada transferase, mengatalisis pemindahan gugus seperti glikosil, metil, atau fosforil. Yang ketiga ada hidrolase, mengatalisis pemutusan hidrolitik C dengan C, C dengan O, C dengan N, atau ikatan lainnya. Yang keempat ada liase, mengatalisis pemutusan C dengan C, C dengan O, C dengan N, atau ikatan lain dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. Yang kelima ada isomerase, mengatalisis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul. Dan yang keenam ada ligase, mengatalisis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton. Salam biologi, yes, I can. Saya Ganidan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang komponen-komponen penyusun enzim. Enzim lengkap tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Komponen protein yang disebut dengan apoenzim yang bersifat labil dan dipengaruhi oleh suhu dan pH optimum. Komponen non-protein disebut gugus prostetik, dapat berupa ion anorganik maupun senyawa organik kompleks. Gugus prostetik dari ion anorganik disebut kofaktor. Contohnya kalsium, klorin, natrium, dan kalium. Atom logam juga dapat dijadikan sebagai kofaktor. Contohnya seng, besi, tembaga, dan magnesium. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim. Contohnya enzim betialin dalam air liur akan bekerja lebih baik jika terdapat ion klorida dan kalsium. Enzim yang terikat dengan kofaktor disebut holoenzim. Gugus prostetik dari senyawa organik kompleks disebut koenzim. Contohnya vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H, koenzim A, NAD, FMN, dan FAD+. Koenzim berfungsi memindahkan gugus kimia, atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Diagram hubungan komponen penyusun enzim dapat Anda lihat di sebelah sini. Sifat-sifat enzim. Enzim memiliki sifat-sifat berikut. 1. Enzim memiliki sifat seperti protein lainnya, yaitu mengumpul jika dipaksakan. Enzim akan rusak pada suhu 50 derajat Celcius. 2. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. 3. Enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas atau EA. 4.
Enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. 5. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim tidak ikut bereaksi hingga dapat bekerja berulang kali. 6. Pada umumnya, enzim dapat bekerja bolak-balik atau dua arah. Artinya, enzim dapat mengurai sesuai senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Cara kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif, bentuk celah atau kantung yang berfungsi sebagai katalis. Enzim meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Energi aktivasi yang sangat besar merupakan rintangan terjadi reaksi sehingga energi aktivasi tersebut perlu diturunkan. Pada beberapa reaksi metabolisme diperlukan energi aktivasi yang terlalu besar sehingga diperlukan suhu yang tinggi. Namun suhu yang tinggi akan merusak bahkan bisa mematikan sel. Dengan adanya enzim, reaksi berlangsung tanpa merusak atau mematikan sel. Berikut contoh gambar dari cara kerja enzim. Cara kerja enzim pada suatu reaksi metabolisme di tubuh organisme adalah dengan menurunkan energi aktivitas, yakni energi yang akan diperlukan agar bisa memulai suatu reaksi. Agar proses berlangsung dengan lebih cepat, maka enzim harus meminimalisir konsnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu. Sebagian besar enzim manusia memiliki suhu optimal sekitar 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, enzim tidak dapat bekerja. Pada suhu tinggi di atas 55 derajat Celcius, enzim akan rusak. 2. Derajat keasaman atau pH. Enzim memiliki pH optimal sekitar 6-8, namun pepsim bekerja paling baik pada asam yaitu pH 2. Tripsim dalam usus bekerja pada lingkungan basah dengan pH optimal 8. 3. Inhibitor, zat penghambat. Insektisida seperti DDT, dieldrin, edrin, karbamat, dan paradian dapat membunuh hama, hewan, bahkan manusia dengan menghambat kerja enzim asetikolinetrase atau enzim sistem saraf. 4. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. 5. Konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat proses terjadinya reaksi. 6. Konsentrasi substrat. Jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. 7. Zat hasil atau produk. Dalam kondisi normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat. Namun jika sudah terbentuk penimbunan, produk laju reaksi akan melemah.